Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Aprilia Soleha dan rekan saya Wulan Naila Rahma. Pada pembahasan kali ini, mata kuliah pengasuhan dan perawatan, saya dan teman saya Wulan akan membahas tentang pengasuhan oleh orang tua tunggal. Nah, dalam pengasuhan oleh orang tua tunggal itu ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, perubahan dalam struktur keluarga, orang tua berusia remaja, pengalaman ibu yang tidak menikah. Nah, ketiga subpokok tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Wulan dan akan ditayangkan di channel YouTube-nya dia ya. Nanti dibagikan linknya di deskripsi. Nah, di sini saya akan membahas tentang perceraian. Kata perceraian sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Seseorang yang bercerai itu tentunya sudah menikah terlebih dahulu. Pernikahan atau perkawinan merupakan proses di mana manusia dari berbagai perbedaan, dari berbagai keturunan, dari berbagai budaya berintegrasi atau mengintegrasikan dirinya untuk membangun kebersamaan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Nah, seseorang yang tentunya sudah berumah tangga pasti memiliki harapan-harapan seperti ingin membangun rumah yang dijadikan istana untuk keluarga kecilnya, memiliki planning punya anak berapa, usia berapa dia akan mempunyai anak pertama, kedua, dan seterusnya. Terus usaha apa yang akan dijalani setelah mereka menikah dan usaha tersebut dijadikan sebagai sumber pencahariannya. Namun, tidak semua harapan dapat tercapai karena itu sudah menjadi perjalanan hidupnya masing-masing ya. Tentu saja kalau tidak tercapai pasti memiliki rasa kecewa pada diri si suami atau pada diri istri. Perasaan kecewa, egois, keras kepala, nah itu akan berakibat terhadap pertengkaran yang berakibat pada pernikahan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, beban psikologis suami atau istri yang berat seperti tekanan di tempat kerja dan kesulitan perekonomian. Nah, kesulitan perekonomian juga merupakan salah satu faktor keluarga tersebut atau suami istri tersebut bisa bercerai. Yang kedua, sikap suami dan istri yang tidak saling menghargai. Bayangkan saja ya, jika dalam suatu rumah tangga suami dan istri tidak saling menghargai, bagaimana rasanya? Mungkin tidak ada rasa kenyamanan, keamanan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kecurigaan suami atau istri yang berlebihan. Jadi kalau curiga itu sewajarnya saja ya, curiga itu wajar, namun harus ada batasnya. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Dan yang keempat adalah sikap egosentris. Sikap egosentris di sini biasanya terjadi pada pemimpin rumah tangga atau bisa juga ibu sebagai pengatur rumah tangga. Misal, suami
hanya suka mengatur-mengatur istri saja tanpa dia memberikan hak dan kewajiban istrinya. Atau suami bersikap otoriter baik kepada istri atau kepada anaknya tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan antara sikap anak ataupun sikap istri. Jangan sampai sikap istri atau sifat atau sikap istri itu disamakan dengan istri yang lainnya, karena ya kalau dibanding-bandingkan itu tidak enak ya teman-teman. Bisa juga suami yang jarang berdialog atau suami yang suka mengambil keputusan sendiri tanpa ada persetujuan dengan anggota keluarganya. Itu juga akan menimbulkan perceraian antara suami dengan istri. Yang kedua, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal pasti berasal dari luar ya. Yang pertama, adanya campur tangan antara orang tua suami atau istri, saudara suami atau saudara istri. Jadi intinya ada orang ketiga gitu. Yang keduanya pergaulan. Nah, pergaulan suami atau pergaulan istri di luar rumah itu akan berakibat buruk jika si suami atau istrinya bergaul dengan orang-orang yang yang berada di jalan yang tidak bagus gitu. Atau bisa juga kebiasaan istri. Jadi bergosip itu bisa menimbulkan perceraian, karena dengan bergosip itu akan menimbulkan fitnah-fitnah ya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan berjudi. Tentu kalau suaminya terus-terusan berjudi, kan keuangan keluarga mungkin tidak baik ya. Apalagi si berjudi itu perbuatan yang dilarang menurut agama. Nah, jika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban yang paling terluka. Karena anak mana yang mau orang tuanya bercerai? Pasti semua anak menginginkan orang tuanya bersatu, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa mengasuh mereka sampai mereka bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tentu anak sangat ketakutan kehilangan ayah atau ibunya. Atau juga mereka akan merasa bersalah melihat orang tuanya bercerai. Banyak sekali ya perkembangan anak yang akan terganggu akibat perceraian. Yang pertama, kondisi psikologis anak dan prestasi anak itu juga akan terganggu. Selanjutnya, peran ayah dalam kehidupan anak. Menurut M. Celanahan dan Tytler dalam Mone 2019 mengidentifikasikan 3 peran aspek ayah dalam kehidupan anak. Yang pertama sebagai keuangan, sosial, dan masyarakat. Nah, kontribusi ayah dalam keuangan meningkatkan sumber untuk membesarkan anak. Tentu saja kan ayah itu dalam keluarga bertugas selain menjadi pemimpin, yaitu menjadi seseorang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, kedekatan sosial antara orang tua dan anak akan membantu anak mempelajari norma sosial dan norma moral. Dan nilai moral. Orang tua atau ayah biasanya lebih mengajak anak untuk bermain di luar atau lebih bergaul di masyarakat dibandingkan ibu. Biasanya ibu lebih banyak mengajak anak bermain di dalam rumah karena ibu seringkali merasakan ketakutan
entah itu anaknya takut kotor-kotoran atau apa saja. Nah, fungsi dan tugas ayah tentunya tidak sama dengan ibu. Ibu lebih berorientasi pada pengasuhan, sedangkan ayah lebih kepada perlindungan. Peran seorang ayah pada tahun-tahun pertama anak-anak adalah membantu ibu untuk memberikan perawatan. Selain peran ayah berfungsi sebagai keuangan sosial dan masyarakat, peran ayah juga harus mengajarkan anaknya tentang ajaran agama. Selain itu, ayah juga harus tetap menjadi pemimpin rumah tangga dan ayah tentunya harus bertanggung jawab atas keluarga-keluarganya. 5 kewajiban orang tua yang harus diberikan pada anak tentunya yang pertama, orang tua harus memberikan nama yang baik pada anak. Nama yang diberikan harus mengandung doa yang baik agar anak kelak tumbuh menjadi anak yang baik dan berguna. Yang kedua, yaitu mendidik dan memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, kewajiban orang tua itu mendidik sejak anak dilahirkan. Karena keluarga merupakan tempat belajar anak. Yang selanjutnya yaitu memberikan tempat tinggal, yaitu memberikan sandang, pangan, dan papan kepada anak. Serta membimbing anak, dan jika anak sudah dewasa dan cukup umur, orang tua juga berkewajiban untuk menikahkan anak dengan pilihannya ataupun dengan pilihan orang tuanya, seperti itu. Adapun manfaat keterlibatan dalam pengasuhan bagi ayah, ayah akan lebih memiliki atau akan merasa lebih matang secara sosial dan merasa puas dengan kehidupannya serta mampu memahami dirinya. Dan yang lebih pentingnya ayah bisa lebih mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Nah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini akan menciptakan atau membentuk suatu keakraban secara interaksi dengan anaknya, karena kondisi ini berperan sebagai partisipasi yang baik yang diberikan oleh ayah terhadap anak ataupun kepada istrinya. Ayah yang terlibat dalam pengasuhan akan memberikan pengaruh terhadap kebahagiaan perkawinan. Nah, kan tadi sudah saya sebutkan akan berpengaruh juga terhadap istrinya. Jadi istrinya akan merasa terbantu gitu, tidak capek sendiri. Nah, untuk orang tua atau suami yang kurang berperan dalam menjalankan fungsi keayahannya, menurut teori akan membawa pada dampak buruk bagi anak-anaknya. Yang pertama, peran seksual anak, serta gangguan psikologis ketika nanti anak berada di usia dewasa. Dan yang terakhir, pengasuhan ketika salah satu orang tua meninggal. Menurut Brooks, tahun 2011, anak yang baru ditinggal oleh salah satu orang tua yang meninggal dunia memiliki kebutuhan khusus. Di antaranya, anak harus mendapatkan wejangan bahwa sesuatu yang hidup itu akan meninggal. Nah, walaupun anak masih berada di usia dini, walaupun mereka tidak begitu paham dengan kondisi yang terjadi, namun di sini peran orang tua juga harus tetap memberikan wejangan pada anak. Jangan sampai
ketika anak bertanya, dan ini sering terjadi ya di daerah saya juga, misal ada satu anak perempuan, kemudian ayahnya meninggal. Nah, si anak teh kan bertanya, kemana ayahnya, karena mungkin dia merasa aneh. Biasanya setiap hari orang tuanya ada di rumah atau ayahnya ada di rumah. Nah, sekarang ayahnya tidak ada. Kemudian si anak teh bertanya ya ke mamahnya, kemana ayah tersebut. Nah, si mamahnya itu malah memberikan jawaban gak ada, katanya ayahnya lagi keluar kota. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau menurut teori harus diceritakan yang sebenarnya. Nah, di sini ada 4 fase proses berduka. Yang pertama, merasa sedih dalam waktu yang bisa dihitung, misalnya berjam-jam, berhari-hari, dan berminggu-minggu. Jadi, kesedihan seseorang itu ada yang berlangsung dengan sebentar atau terus berkepanjangan. Ada juga seseorang yang menolak kejadian yang telah dialami. Ini pasti terjadi. Serta merasa putus asa ketika ditinggalkan oleh orang tua, jadi putus asa gitu. Dan ada juga yang meneruskan hidup. Tentu saja ya, kita sebagai orang yang berpendidikan harus mampu membaca situasi, bagaimana situasi ini terjadi, serta solusi kedepannya seperti apa. Dan walaupun kondisinya seperti apa, kita tetap harus bisa meneruskan hidup kita. Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.